Remaja-remaji, pemuda-pemudi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur untuk camp remaja pemuda yang ketiga ya untuk tahun ini, dan kita sangat berterima kasih pada Tuhan karena bukan hanya kita berlibur, tapi juga bisa disatukan di sini untuk belajar firman Tuhan. Itu yang paling penting ya dalam hidup kita. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan supaya kita dapat ya menjadi anak-anaknya yang memuliakan namanya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita membaca satu ayat dari Alkitab. Mari kita buka dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan ayat yang disebut sebagai Injil yang pertama, kabar baik yang pertama. Kejadian 3:15. Ya, yang tidak bawa Alkitab boleh duduk bareng nih. Siapa nih? Nah, supaya bisa join ya. Bukunya dibawa juga untuk mempercepat. Nanti bisa disediakan ya Alkitabnya. Oke. Ya. Sudah ketemu semuanya? Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. 3:15 dari kitab Kejadian. Mari kita baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini akan selalu ada permusuhan antara iblis dengan manusia, di mana dijanjikan Tuhan bahwa keturunan perempuan Tuhan Yesus akan meremukkan kepala ular, kemudian iblis akan meremukkan tumit Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi melalui salib Tuhan Yesus mengalahkan kematian yang dikuasai oleh iblis. Kita baca lagi dalam kitab Yohanes pasal 3:16. Injil Yohanes 3:16. Beberapa dari kita sudah menghafalnya dengan baik ya. Yohanes 3:16. Silakan dibuka dan kita akan membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau bagian firman Tuhan ini sudah dibuka, mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal 3:16. Kata anak diganti dengan putra ya. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu kali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar tentang doktrin, pengajaran, keselamatan yang hanya dapat kami terima dari Engkau sebagai hadiah. Karena
Kami manusia tidak bisa menyelamatkan kami sendiri yang sudah berdosa. Tolonglah kami untuk belajar firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, mengapa kita belajar tentang tulip? Ya, tulip itu satu bunga yang indah sekali, tetapi hidupnya bukan di Indonesia secara umum. Ya, tulip ini adalah bunga yang hidup di Eropa, khususnya sangat terkenal di Belanda. Tetapi di Belanda itu pun bunga tulip tidak selalu dapat kita lihat. Seperti sekarang bulan April, kemungkinan kalau kita ke Amsterdam, tulipnya masih ada. Tetapi kalau kita ke Amsterdam pada bulan Mei, itu tulip-tulipnya tuh sudah bagaimana? Dipanen semua, tidak ada lagi. Karena pada musim tertentu, orang bisa melihat bunga tulip. Nah, bunga tulip ini sebenarnya bukan berasal dari Belanda. Bunga tulip ini berasal dari mana? Dari Turki. Jadi orang Turki yang membawa bunga ini ke Belanda, ditanam di Belanda, menjadi ciri khas ya dari kota Amsterdam. Ya, kalau orang pergi ke Amsterdam seperti bulan 3, bulan 4 ini masih bisa melihat tulip yang begitu indah. Nah, kenapa kata tulip ini dapat menjadi mengapa kata tulip ini dapat dipakai ya di dunia teologi? Tadi dijelaskan bahwa di Belanda gereja Reform, gereja Presbyterian, gereja yang dirintis oleh Johannes Calvin di Swiss, itu menghadapi tantangan dari seorang yang bernama, kalau kamu baca di diktat, ada namanya kan? Siapa? Silakan dibuka, siapa namanya? Yang menentang ajaran firman Tuhan, ya bukan ajaran Johannes Calvin. Siapa namanya? Siapa yang digadang-gadang ya, menentang ajaran dari Alkitab, sehingga gereja-gereja di Belanda itu mereka bertemu ya di kota yang bernama Dort, dan mereka merumuskan 5 poin dari doktrin keselamatan, ajaran keselamatan yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Johannes Calvin. Siapa namanya? Ada disinggung nggak di sini? Silakan dilihat siapa namanya. Yang mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Johannes Calvin. Arminianisme. Tolong digarisbawahi ya. Arminianisme itu mengajarkan orang yang sudah percaya Yesus bisa murtad. Bisa akhirnya tidak percaya Yesus dan masuk neraka. Ini yang tidak betul ya di dalam firman Tuhan. Tidak betul. Kenapa? Karena dikatakan, tolong ditulis ayatnya, Yohanes 10 ayat 28 pada poin yang terakhir. Kalian akan belajar ya, tapi tidak apa-apa disebut dahulu alamat ayatnya. Yohanes 10 28. Bahwa sekali kita percaya Yesus, selama-lamanya kita dijaga oleh Tuhan Yesus, dan keselamatan kita tidak pernah akan hilang. Itu intinya ya. Yohanes 10 ayat 28. Kita baca sama-sama. Ini penting ya. Mengapa gereja-gereja di Belanda bertemu untuk merumuskan 5 poin dari doktrin keselamatan yang diajarkan Alkitab, yang diajarkan juga oleh Johannes Calvin dalam Yohanes 10 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. Ayat 27 dulu. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku
memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, inilah ya ayat yang memberikan kita keyakinan kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, keselamatan tidak pernah hilang. Ingat baik-baik ya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa di Alkitab ada orang yang sudah mengikut Yesus, tapi akhirnya masuk neraka? Siapa dia? Siapa dia yang sudah mengikut Yesus selama 3,5 tahun, diberi posisi kunci, menjadi bendahara, menjaga uangnya Yesus, tapi akhirnya dia meninggalkan Yesus? Siapa dia? Yudas Iskariot. Mengapa begitu? Apakah dia percaya, setelah itu tidak percaya? Dia pada dasarnya tidak pernah percaya Yesus. Paham ya? Nah, di Indonesia banyak orang dari latar belakang Kristen, karena sukunya Kristen. Suku Dayak banyak Kristen kan? Betul nggak? Oh, karena orang Dayak lahir dari keluarga Kristen, langsung agamanya Kristen. Orang Batak sama juga. Orang Manado sama juga. Orang Ambon sama juga. Begitu lahir KTP-nya sudah Kristen, kakaknya sudah Kristen. Tapi masalahnya tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah CD, tapi masih merokok, masih berjudi, masih berbohong, masih mencuri, dan sebagainya. Apakah dia sudah percaya Yesus? Jawabannya belum. Belum bertobat. Nah, sekarang kita belajar tulip. Bunga apa? Tulip ya. TUILP itu dirumuskan oleh hamba-hamba Tuhan yang rapat, karena ajaran Arminian ini sudah masuk ke gereja dan banyak orang bimbang di gereja. Apakah betul kalau sudah percaya Yesus kita bisa murtad? Jawabannya tidak. Contohnya siapa? Yang sudah percaya jatuh dalam dosa dan dosanya diampuni. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia yang sudah percaya Yesus tetapi berdosa dan dia dosanya diampuni? Siapa dia? Petrus. Tolong dicatat. Petrus, dia sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, tetapi dia itu sombong. Dia mengatakan, semua murid Yesus meninggalkan Yesus, tetapi aku, Petrus, saya berani masuk penjara demi Yesus. Saya berani mati demi Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau Petrus menyangkal aku berapa kali? Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus menyangkal. Dia tidak kenal Yesus loh. 3 kali dengan sumpah. Tapi akhirnya Yesus mencari Petrus bukan hanya sekali. Berkali-kali akhirnya Petrus sungguh-sungguh bertobat dan dia dipenuhi Roh Kudus. Kalau kamu baca di Kisah Rasul pasal 2, dia berkhotbah di kota Yerusalem bersama rasul-rasul yang lain. 3.000 orang percaya Yesus. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita bisa jatuh dalam dosa. Paham? Bukan kita bisa murtad, menyangkal Yesus seperti Yudas. Kalau Yudas, kenapa dia mengikut Yesus? Kenapa? Karena dia mau jadi menteri kalau Yesus jadi raja. Motifnya beda. Seperti sekarang kan? Mengapa kamu ikut camp? Mengapa? Kamu harus belajar firman. Belajar apa? Belajar firman loh. Nah, sekarang kita lihat tulip. Harus dihafal ya. T, total depravity. T, ya. Total itu total, semua manusia, tidak ada yang terkecuali, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ayatnya tolong ditulis.
Roma 3:23. Nanti akan kita pelajari. Roma 3:23. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kekudusan Allah. Jadi kita ini sudah berdosa, tidak ada lagi kekudusan Allah dalam diri kita. Dan kita itu sebelum percaya Yesus, kita adalah orang yang punya tubuh tapi rohaninya mati. Orang yang punya tubuh tapi rohaninya mati. Kalau orang itu belum percaya Yesus. Nah, mari kita lihat nanti sore kita akan belajar unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Ya. Ayat kuncinya begitu banyak, tapi tolong yang diingat satu, yang terkenal, Efesus 1 ayat 4. Tolong ditulis ya. Kalau itu Efesus pasal 1 ayat 4. Bapa telah memilih kita sebelum Dia menciptakan dunia. Jadi bukan karena kita jatuh dalam dosa baru Tuhan itu rapat, bagaimana ya aku menyelamatkan manusia? Bagaimana kita menyelamatkan manusia? Bukan. Jadi sebelum Dia menciptakan langit bumi segala isinya, nama-nama kita itu sudah ada di buku kehidupan. Nanti kita pelajari ya bersama-sama. Nah, besok kalian akan belajar LIP. Limited Atonement. Akan dijelaskan lebih lanjut. Artinya begini, Yesus mati memang untuk seluruh dunia, tetapi hanya orang yang percaya yang bisa diselamatkan. Kalau tidak percaya Yesus, tidak bisa diselamatkan. Penebusan yang bersifat terbatas. Nah, kalau kamu dipilih, irresistible grace. Jadi kalau kamu dipilih, pasti kamu akan mendengarkan Injil Yesus. Pasti ya. Apa itu Injil Yesus? 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 hal. Apa 4 hal? Injil. Masih ingat? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. 1. Ingat ya? 1. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Tolong diingat. Tidak boleh tidak ingat. Kenapa Yesus mati? Karena dosa-dosa kamu dan saya. Dia tidak ada dosa, Dia mati untuk dosa kita. Dia mati karena Dia rela. Kalau Dia tidak rela mati, tidak ada orang yang bisa menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Kedua, Yesus mati karena dosa kita. Yang pertama Dia rela, yang kedua Dia mati bukan Dia berdosa tapi karena dosa kita. Yang ketiga, ingat ya, Dia mati untuk mengalahkan maut. Kalau kita mati, kita dikalahkan maut. Kamu tahu nggak di belakang kita itu mengikuti yang namanya maut. Kalau Dia datang ke depan menantang kita, pasti kita kalah. Paham? Pasti kalah. Siapapun Dia. Apakah Dia itu orang kaya? Apakah Dia presiden, Dia raja? Kalau mau datang ke depan Dia nantang, pasti Dia mati. Nggak bisa Dia bilang, saya ini masih mau hidup loh, kasih saya waktu 3 bulan. Nggak bisa, langsung mati. Mengerti? Jadi di belakang kita mengikuti apa? Kematian. Kalau Yesus beda, Dia bukan ditelan maut, tapi Dia menelan maut. Itu irresistible grace. Grace itu Injil yang tidak bisa ditolak. Kita percaya Yesus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Apa buktinya Dia mati? Apa buktinya? Dia dikubur. Di mana? Dikubur oleh 2 orang kaya di Yerusalem dan Arimatea, Yusuf dan Nikodemus, atas izin gubernur. Atas apa? Dia betul-betul mati loh. Yang ketiga, pada hari ketiga, hari Minggu, Dia bangkit dari kematian untuk bagaimana? Memberikan kita tubuh mulia. Ingat baik-baik ya. Apa gunanya menjadi orang Kristen? Kelak kita dapat tubuh mulia. Tubuh yang tidak akan bodoh lagi. Ya kan? Kenapa sekarang kita tidak bisa ujian dapat nilai 100 semua? Karena kita berdosa. Tapi kalau kita sudah diberi tubuh seperti Yesus yang bangkit dari kematian, semua ujian kita pasti 100. Pasti apa? Mau punya tubuh mulia yang tidak sakit lagi, yang tidak berdosa lagi. Apa buktinya Dia bangkit? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Itu I, ya, irresistible grace akan dipelajari besok. Yang terakhir, yang tadi sudah kita baca ayatnya, Yohanes 10:28, setiap orang yang sudah percaya Yesus sudah jadi anak Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena dia sudah sungguh-sungguh percaya. Walaupun orang itu satu saat bisa jatuh dalam dosa, seperti Raja Daud. Dia berdosa, dan dosanya itu dosa yang besar sekali. Dia mengambil istri orang, membunuh suami orang. Akhirnya dia bertobat. Dalam Mazmur 51, dia mengatakan, Tuhan, ampunilah dosa saya. Dan Tuhan mengampuni dosanya. Tetapi ada akibatnya. Ada apa? Dosa itu membawa akibat loh. Seperti misalnya kamu, ya, malas ke gereja. Memang nanti, ya, di camp ini kamu bilang, Tuhan saya mau bertobat. Tuhan mengampuni dosa kamu. Tapi ada akibatnya. Daud itu ya, karena dia berdosa, akibatnya apa? 4 anaknya mati. 4 anaknya mati. Karena dia membunuh. 4 anaknya mati. Dosa ada apa? Akibatnya. Walaupun dia bertobat dan dosa-dosanya diampuni. Mazmur 51. Nah sekarang kita belajar. Ya, dari slide yang sudah saya siapkan. Yang pertama, total depravity, terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kerusakan total. Nah, kerusakan total itu diajarkan dalam buku Systematica Theologia. Nah, kalau kita lihat ya, ini buku Systematica Theologia. Bukunya tebal ya, tapi dicuplik hanya beberapa halaman di tangan kalian tuh. Ini bukunya. Tebal ya. Nah, ini melatih kalian sekarang membaca yang tipis, nanti bisa membaca yang tebal. Kelihatan nggak? Yang pojok sana. Kelihatan? Nampak nggak? Nampak ya? Nah, kenapa disebut sistematika? Karena di dalam Alkitab, orang mau tahu isinya apa sih Alkitab ini? Alkitab ini 66 buku, Perjanjian Lama 39 buku, Perjanjian Baru 27 buku. Isinya apa? Kalau kamu ditanya, apa isinya? Tentang tentang apa? Tentang Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kita Alkitab, kita nggak kenal Dia. Kita nggak apa? Tidak kenal Dia. Dia memperkenalkan diri kepada manusia lewat satu-satunya buku ini, Alkitab. Tidak ada buku-buku yang lain yang kita bisa baca dan kita mengenal siapakah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya. Tuhan itu sering kita dengar. Allah juga kata yang sering kita dengar. Apa bedanya antara Allah dengan Tuhan? Silakan. Yang di sebelah kanan saya sering ikut CMC. Yosef, silakan. Allah. Kalau ditanya apa bedanya Allah dengan Tuhan, enggak tahu. Pokoknya Tuhan Allah sama aja. Ayo. Maria. Silakan. Sering saya ajarkan di CMC, kelas CMC. Allah, Tiara, Jiping. Oke, siapa yang tahu? Roland? Ya. Allah adalah pencipta. Tulis ya. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 1. Tulis. Kalau ditanya Allah dengan Tuhan apa bedanya? Tulis ya. Jangan tidak tahu yang sederhana seperti itu. Allah pencipta. Tuhan Allah yang berjanji. Allah yang apa? Allah yang berjanji. Janjinya apa? Dia mau menyelamatkan kita. Itu janji yang paling penting di Alkitab. Jadi Tuhan dipelajari di Alkitab itu dalam buku Systematica Theologia yang dibagi menjadi 4 buku ya. Ini isinya ya. Isinya itu memang
satu buku seperti ini, tapi di dalamnya ada 4 buku. Ada berapa buku? Ada 4 ya. Yang pertama tentang Tuhan, yang disebut sebagai apa? Theism atau teologia propel. Yang kedua tentang manusia. Tentang manusia atau antropologi Alkitab. Yang ketiga tentang keselamatan, yang keempat tentang akhir zaman, bahwa dunia ini suatu saat akan berakhir. Jelas ya? Kalau kamu ditanya apa isi Alkitab? Alkitab dapat kita pelajari dengan 4 ya, topik. 4 apa? Topik tentang 1 Tuhan, 2 tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, 3 tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus, 4 tentang apa? Akhir zaman. Tolong diingat ini. Ya, 4 hal. Nanti kalian akan bikin WA group. Siapa yang belum ada di WA group? Angkat tangan. Nanti nomornya masuk, bisa dikirim ulang. Ya, slide ini. Oke? Tolong ya, nanti dicatat ya. Nah, nomor WA-nya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke slide kedua. Tentang total depravity. Ada 5 poin ya. Total depravity di dalam buku Sistematika Theologia. Nah, saya kasih tahu kamu ya. Buku ini lebih tebal ya, ditulis oleh Dr. Buswell ya, Profesor Buswell. Tetapi karena ini terlalu tebal, kemudian oleh guru-guru saya yang bernama Pendeta Timothy To, dia sudah pulang ke sorga, dengan menantunya Dr. Jeffrey Koo dibuat yang lebih ringkas nih. Bahasa Indonesianya sudah tersedia. Kalau Tuhan izinkan bisa kita terbitkan ya dalam waktu dekat. Ini ya. Nanti kalian boleh lihat ya. Oke. Jadi pelajaran tentang total depravity ada di mana? Ada di jilid 2 dan jilid 3 tentang manusia dan tentang keselamatan. Nah, di tangan kalian saya sudah minta kepada pengabar Injil Rudi untuk dicetak. Itu adalah cuplikan dari buku ketiga tentang soteriologi. Tolong ya, dilihat ya, apa? Soterio. Kenapa dikatakan soterio? Bukan stereo ya. Soterio itu artinya bahasa Yunani selamat. Apa soterio? Selamat, tolong ditulis ya. Selamat. Soterio itu artinya selamat. Ya, logi ilmu tentang keselamatan. Bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi dari 2 bagian ini kita belajar tentang total depravity. Kemudian yang terakhir tentang akhir zaman, eskatologi. Eskato itu artinya akhir. Kenapa akhir zaman? Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sudah dikutuk. Tuhan satu saat akan membakar bumi ini loh. Dia nggak mau lagi. Dia akan buat langit baru, bumi baru, dan tempat tinggal kita di Yerusalem baru. Baca Wahyu. Paham? Oke. Ada 4 bagian ya. Jangan lupa ya. 1 apa? Tentang Tuhan, tentang manusia, tentang keselamatan, tentang akhir zaman. Ya, atau disebut dengan teisme. Kedua, antropologi alkitabiah. Ketiga, soteriologi. Keempat, eskatologi. Atau yang pertama, teisme atau teologia proper. Tolong dihafal ya. Nah, berikutnya kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama. Definisi tentang total depravity. Mari kita baca dari layar, kalau bisa dilihat semuanya, bisa enggak? Bisa kan? Oke, kita baca saja. Yang pertama Kejadian 6:6 ya. Kita baca. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan jantungnya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menciptakan manusia di bumi, dan hal itu memilukan jantungnya. Jadi begini ya, sebelum Nuh diselamatkan oleh Tuhan,
seluruh manusia selain Nuh, satu keluarga, semuanya tidak percaya Yesus dan sangat jahat. Setiap hari hanya berbuat kejahatan. Akhirnya Tuhan mengirimkan air bah, dan manusia yang dihukum mati berapa banyak, tahu nggak? Yang selamat hanya 8 orang. Yang dihukum mati lebih dari 100 juta. Kemungkinan jumlahnya itu miliar yang mati. Yang selamat hanya 8 orang. Berapa orang? 8. Oke, yang lain-lain semua nggak percaya Yesus. Kalau kamu lihat ya di muka bumi ini ya, ramai jalannya, ramai mallnya, betul? Betul kan? Sampai jalan macet. Tapi sepi yang percaya Yesus. Sepi yang datang ikut camp. Ngerti? Jadi kalian harus ya sungguh-sungguh ya percaya Yesus. Ya jangan hanya mengaku Kristen tapi nggak percaya Yesus. Nah, bukan hanya di dalam Kejadian 6 tetapi juga di Yeremia 17 ayat 9. Ya, tolong dicatat ayatnya. Kita baca. Ini masalah apa? Jantung yang jahat ini. Ya, jantungnya apa? Nanti kalau kamu lihat ya, jantung manusia itu hitam, apa? Hitam. Nggak perlu manusia diajari berbuat jahat. Secara otomatis dari kecil dia bisa berbuat jahat. Kita baca Yeremia 17:9. Betapa liciknya jantung, lebih licik daripada segala sesuatu, jantungnya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, orang bisa bukanya senyum-senyum, tapi di dalamnya apa? Dia mau membunuh orang. Zaman dulu ada Presiden Soeharto ya, dia digelari Smiling General, selalu tersenyum. Tapi bagaimana? Orang nggak tahu kalau dia marah karena dia tersenyum. Tapi setelah itu dia bisa apa? Menghukum orang, menangkap orang, bahkan membunuh orang. Ngeri nggak? Ketemu orang yang selalu tersenyum. Padahal dia berencana jahat. Ya, kalau kamu belajar ya, itu sejarah Indonesia. Siapa? Presiden Soeharto, Smiling General. Orang nggak tahu dia marah. Karena dia selalu tersenyum. Perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan kerusakan total atau total depravity? Semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita lihat Roma 3:23 dan 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, manusia itu sudah ditipu oleh iblis dan hanya mau melihat hal-hal yang kamu sukai. Kalau disuruh lihat YouTube, main game, TikTok, bisa nggak tahu jam, bukan? Betul nggak? Kalau disuruh duduk belajar firman, 1 jam saja sudah terasa lama. Itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, sekarang kita lihat ya definisi dari Johannes Calvin. Ya, karena kita sudah menyinggung nama Johannes Calvin. Johannes Calvin sebenarnya dia bukan belajar teologi loh, bukan loh. Dia bukan orang yang pergi ke sekolah Alkitab. Tahu nggak? Johannes Calvin ini sebelum dia melayani Tuhan, apa profesinya? Dia adalah sarjana hukum, apa? Sarjana hukum dari Prancis. Tapi Tuhan memakai dia. Akhirnya dia pindah ke Swiss. Dari Prancis pindah ke Swiss. Di Swiss itu dia diminta oleh gereja di Swiss menjadi guru yang mengajar firman Tuhan. Jadi waktu dia menjadi guru, mengapa tulisan Johannes Calvin ini sampai sekarang ya sudah lebih dari 500 tahun loh masih dipakai dan terus akan dipakai karena dia mengajar ajarannya berdasarkan apa? Alkitab. Kalau kamu mengajar berdasarkan Alkitab, ajarannya itu kekal, tidak bisa ya digugurkan oleh zaman. Jadi Johannes Calvin bukunya yang paling terkenal selain tafsiran-tafsir Alkitab adalah ini, yang bernama Institut. Bernama apa?
Institut. Institut artinya ajaran-ajaran dasar. Tolong ditulis. Apa itu institut? Ajaran-ajaran dasar tentang agama Kristen. Kenapa begitu? Karena di zamannya Yohanes Calvin, abad 16, gereja Protestan keluar dari gereja Roma Katolik. Karena gereja Roma Katolik sudah 1000 tahun. Mereka itu mencampurkan firman Tuhan dengan tradisi, mencampurkan firman Tuhan dengan penyembahan berhala. Kalau kamu masuk ke gereja Roma Katolik, yang banyak tuh patungnya, lampunya remang-remang. Itu gereja Roma Katolik. Dan mereka itu banyak ritualnya, tidak banyak belajar firman. Jadi Yohanes Calvin, dia menulis tentang sistematika teologi yang dikenal, yang bernama Institut. Nah, ini ada 4 jilid juga. Ada berapa jilid? 4, ya. Ini ya, 4 jilid. Sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan juga termasuk bahasa Indonesia. Ya, Yohanes Calvin. Nah, dari ajaran Yohanes Calvin, dia memberikan kita definisi. Apa itu total depravity? Mari kita baca. Kita ini terlahir bagaikan siapa? Singa, harimau, serigala, beruang. Wah, ngeri ya. Ini semua binatang-binatang yang memangsa binatang yang lain. Sampai Roh Kristus, Roh Kudus menjinakkan kita dari sifat-sifat liar dan kebinatangan, dijinakkan sehingga kita menjadi apa? Selembut domba. Nah, orang Tionghoa itu biasanya ada xiao ya. Ada xiao ya. Kalau kamu ditanya apa xiao kamu? Xiao apa? Kamu jangan bilang xiao saya xiao harimau. Xiao kita yang sudah percaya Yesus apa? Ini. Xiao apa? Domba ya. Orang Kristen semua xiao-nya domba. Xiao-nya apa? Kenapa domba? Ayo, kenapa domba? Kenapa Tuhan mengatakan, aku adalah gembala kamu dan kamu adalah domba-dombaku? Kenapa domba? Domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala. Jadi domba, kalau kita bawa ke depan, dia nggak bisa kembali lagi ke sini. Kalau kambing bisa, kita bawa ke depan, dia bisa balik ke kandang. Domba nggak bisa, itu yang pertama. Yang kedua, domba itu, tahu nggak? Dia kenal suara dari gembalanya. Jadi gembalanya, misalnya di sini ada gembala 1, gembala 2, gembala 3. Jadi mereka punya domba, dicampur di satu kandang. Jadi gembala yang satu bilang, sweet. Ah, domba-dombanya ikut dia loh. Kalau saya bilang sweet, dia nggak mau ikut. Karena saya bukan gembalanya. Ngerti? Domba mengenal suara siapa? Gembala. Kita orang Kristen mengenal suara siapa? Tuhan Yesus. Oke? Itu gelar kita apa? Domba. Nah, sekarang lihat di sini. Apa itu? Lubuk jantung manusia itu gambarnya ini dari Korea ya. Dari mana? Korea. Kalau belum percaya Yesus, siapa yang menjadi raja di sana? Iblis. Dan sifat kita seperti apa? Ini apa? Burung merak. Melambangkan apa? Kesombongan. Bagus. Kalau ini ular. Kenapa ular? Bohong. Lidahnya cabang dua. Ini ular. Ini apa? Buas. Kalau babi itu makan tidur aja. Malas apa? Kerjanya hanya makan, kerjanya hanya tidur. Nah, caut kalau bahasa Teochew-nya apa? Caut. Apa caut? Makan tidur, nah, babi. Sebelum percaya Yesus, mata kita tuh buta. Kenapa buta? Disuruh, bukan buta dalam arti gak bisa melihat ya, tapi gak bisa membaca firman. Kalau disuruh baca firman dia nggak mau. Tapi kalau disuruh pegang HP apa? Wah, sampai lowbat nggak ada kuota pun dia hantam terus. Ya kan? Nah, ini manusia. Nah, menurut Yesus, coba buka Injil Markus pasal 7.
Di situ ada rincian dosa yang saya namakan dengan rinsa, bukan rinso ya. Rinsa ya, bukan rinso. Ya, tulis ya. Ini istilah baru ya. Ya, dalam Markus pasal 7. Mari dibuka. Baca dulu, nanti kita uraikan satu persatu. Ada 14 daftar dosa yang kita lakukan tanpa kita perlu belajar. Tuhan Yesus ketika dikritik, kok murid-murid kamu makan tanpa mencuci tangan? Yesus mengatakan, yang masuk ke mulut tidak menajiskan orang. Yang masuk ke mulut ya keluar di mana? Di jamban. Yang keluar dari mulut itulah yang membuat orang itu kotor. Dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-20 sampai 23. Mari kita baca 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari jantung orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri, hujat, sombong, bebal. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, waktu kita belajar, kalau ada banyak item begini ya, kita gampang lupa. Gimana cara mengingatnya? Dibuat singkatan. Dibuat apa? Siapa masih ingat singkatan untuk pelangi? Bahasa Indonesianya apa? Pelangi. 7 warna. Apa singkatannya? Tolong sini. Baca. Sebutin. Nah, sini. Ya, berdiri sini. Kasih tahu. Apa singkatan warna pelangi? Silakan. Pasti nggak lupa. Ya, silakan. Mejiku hibiniu. Oke, silakan duduk. Ku hibiniu. Merah, jingga, mejiku. Ku kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, sekarang saya mau tes bahasa Inggrisnya, bagaimana menyingkatnya. Saya pernah mengajar. Carita masih ingat? Roland yang belajar bahasa Inggris dengan saya? Oke, ada yang tahu singkatannya bahasa Inggris? Ada? Nggak ada ya? Oke, sekarang catat. Ini ya. Tulis ya. Roy, seperti nama orang Roy. Ada nama orang Roy? Titik. G. Nama belakangnya apa? Beef. Apa Roy? R. Red. O. Orange. Y. Yellow. G. Green. B. Blue. I. Ayo, nila apa nila? I. Indigo. Indigo. V. Violet. Tulis ya, Roy G. Beef bahasa Inggrisnya. Jadi kalau banyak ya nama, kalau bisa disingkat. Dengan menyingkat kita gampang mengingatnya dan tidak lupa. Seperti saya ya. Saya menyingkat 10 tulah. Daka, nyala, sambar, hubel, dan gelang. Nggak bisa lupa. Kalau ditanya apa 10 tulah, langsung saya bisa sebut. Ya, kadang-kadang dibuat lagu juga bagus. Dibuat apa? Dibuat apa? Lagu seperti tadi kan? Yang tadi itu tentang apa? Senjata-senjata Allah.
Laskar Kristus kenakan semua senjata. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang singkatannya apa dari 14 dosa yang diajarkan oleh Yesus? Yang pertama apa? Picacu. Apa picacu? Pikiran jahat, cabul, dan curi. Apa itu cabul? Cabul itu bahasa sekarang adalah pornografi. Tolong ya, diingat ya. Itu tidak boleh. Ya, pornografi. Itu adalah dosa ya. Curi apa curi? Memang kamu nggak mencuri. Kalau kamu nyontek itu namanya mencuri. Mencuri nilai. Mencuri apa? Kalau mencuri waktu apa? Harusnya belajar, kamu main game. Kamu jadi pencuri. Ya, kalau bagaimana tidak menggunakan waktu baik. Selanjutnya, sumbu jira, sumpah palsu, bunuh, zina. Nah, kalau zina ini adalah orang yang sudah bersuami istri, itu selingkuh, itu namanya zina. Beda dengan cabul ya. Cabul itu apa? Orang yang belum menikah, itu cabul namanya. Kalau sudah menikah, namanya apa? Zina. Rakus. Rakus itu sama dengan menyembah berhala. Kenapa orang Tionghoa suka pulang ke Kalimantan menyembah nenek moyang? Kenapa? Karena ingin kaya. Ingin apa? Ya, kenapa orang rajin sembahyang kubur? Kenapa, Tian? Orang Jakarta ingin kaya. Ingin apa? Jadi rakus sama dengan apa? Penyembah berhala. Berikutnya, jali nari. Jahat, licik, nafsu, iri. Ya, tolong jarinya gini kan. Jali nari, jahat, licik, nafsu, dan yang terakhir iri. Kemudian yang terakhir ketiga, tadi kita sudah belajar 11, hujat, sombong, bebal. Hujat itu apa? Hujat itu mengatakan orang baik jahat. Seperti Yesus, dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, tapi orang mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan penghulu setan. Apa itu sombong? Sombong itu ada dua. Kalau dia pintar, dia ingin semua orang tahu dia pintar. Ya, jadi dia post terus di internet, mau pansos. Apa? Pansos, supaya orang kenal dia. Padahal dia orang biasa-biasa. Tapi dia ingin jadi orang terkenal ya, hanya dengan apa? Posting di internet. Paham ya? Ataupun flexing ya, orang sekarang bilang kan, dia nggak kaya tapi pura-pura kaya. Nah, yang berikutnya ini sombong, bisa orangnya tidak ada apa-apa, bilang ada apa-apa, punya prestasi, ingin semua orang mengerti. Bebal apa bebal? Apa bebal? Keras kepala, diajar nggak mau belajar. Oke, ya sekarang kita lanjut ya. Nah, apa akibat dari kerusakan total? Akibatnya ada 3 di sini. Yang pertama, takluk karena dosa warisan alam. Jadi Adam sudah berdosa, kita semua yang adalah keturunan Adam, pasti kita itu dilahirkan di dalam dosa. Dosa itu kapan manusia berdosa? Tahu nggak? Kapan? Sejak lahir? Sejak dalam kandungan ibu. Sejak apa? Ingat ya, dosa itu sudah sejak dalam kandungan ibu. Coba buka Mazmur pasal 51. Jadi tidak ada istilah bayi itu seperti kertas putih yang tidak ada dosa. Jadi kita sejak dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bayi di dalam perut ibu sudah bisa berdosa. Sudah apa? Contohnya apa? Esau dan Yakub, dua-duanya anak kembar. Yakub dia nggak mau jadi adik, jadi waktu abangnya lahir dia tarik kaki dari abangnya. Yakub ya. Tidak ada orang mengajar dia. Kalau kalian di rumah, biasanya kalau ada 2 bersaudara, kalau sudah bilang, ayo kita lomba, kita tanding, berakhir dengan apa? Berkelahi, ya Pak? Karena tidak ada yang mau mengalah. Takluk karena dosa warisan Adam. Jadi semua kita sudah lahir ya, dikandung di dalam dosa. Dan
kita sudah kehilangan hak masuk surga, diusir dari Taman Eden, dan kita sendiri kalau tidak dibantu Tuhan, total depravity, artinya semua berdosa dan semua kita tidak bisa bertobat. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, itu karena pertolongan Tuhan. Beda dengan agama yang ada di dunia ya. Agama yang di dunia dia mengatakan aku berbuat A, B, C dan D, saya bawa ke hadapan Tuhan, tolong diterima, mudah-mudahan Tuhan mau menyelamatkan saya. Kalau Kristen beda. Kristen kita tidak berbuat apa-apa, kita mendengarkan tentang Yesus, kita percaya Yesus karena Yesus yang memberikan kita kemampuan percaya, akhirnya kita diselamatkan. Kita diselamatkan, bukan kita selamat, kita diselamatkan oleh Yesus. Seperti orang mati, Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian. Itu bedanya Yesus dengan agama-agama lain. Paham ya? Kita tidak mampu bertobat, hanya dibantu oleh Tuhan kita bisa bertobat. Nah, dari buku Sistematika Teologia, ini yang tadi kalian sudah terima ya. Pelajaran keberapa itu? Total depravity, lihat. Bab berapa? Bab berapa? 39. Nah, di situ saya pindahkan saja ke sini. Saya dari kalimat yang ada di dalam itu saya pindahkan dalam bentuk list. Dalam bentuk apa? Daftar. Apa itu? Yang pertama dari Roma pasal 3 ayat 10 sampai 23, tidak ada seorang pun yang adil benar. Tidak seorang pun. Artinya tidak ada orang yang sanggup melaksanakan semua perintah Tuhan. Tidak ada. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengerti. Kita baca ketiga apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang berjalan di jalan yang benar. Tidak ada yang berguna. Semua kita tak berguna. Tidak ada satupun orang yang melakukan yang baik. Yang terakhir ketujuh, tidak seorang pun yang tidak berdosa. Semua kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini ya, dari diktat itu saya hanya pindahkan dan saya buat menjadi list. Paham ya? Tidak ada satupun kita di sini ya yang baik. Semua kita tak berguna, semua kita berdosa, semua kita berjalan di jalan yang tidak benar, yang menuju neraka. Nah, sedangkan saya juga berikan kalian, ini tambahannya, tidak ada di diktat ini dan diktat ini tidak ada. Ini berasal dari Roma pasal 1. Ada 20 hal yang terjadi dengan orang yang tidak percaya Yesus. Yang pertama, tidak memuliakan Tuhan, ayat 21. Roma 1. Yang kedua, tidak bersyukur kepada Tuhan. Roma 1:21 juga. 1:21 masih ada dua hal lagi, tidak baik atau sia-sia dalam imajinasi mereka. Yang keempat, tidak terang lubuk jantungnya. Artinya lubuk jantung kita tadi kan gelap ya. Seperti gambar tentang orang Korea yang tadi kita sudah lihat. Yang kelima, di ayat 22 Roma 1, tidak bijaksana. Ada 20 hal. Nah, kelanjutannya yang keenam, semua kita adalah bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa kita bodoh? Karena kita sudah ditipu oleh setan, dan setiap kita hidup di muka bumi ini, kalau kita tidak punya Alkitab, pasti kita ditipu. Pasti apa? Ya, pasti kamu ditipu. Ya, tipuan setan itu sangat licik, dan manusia yang tertipu tidak tahu dia tertipu sampai dia mati baru dia tahu, oh saya tertipu dan masuk neraka, sudah telat. Ya kan? Karena manusia menciptakan banyak agama, menganggap dengan agama-agama itu mereka bisa masuk surga. Begitu sampai waktu mereka mati, Tuhan mengatakan tidak bisa. Perbuatan kamu seperti kain kotor. Coba ulangi. Perbuatan baik manusia seperti kain kotor. 1, 2, 3. Perbuatan baik manusia, amal manusia, jasa manusia seperti kain kotor. Tidak bisa dijadikan tiket masuk surga. Apa tuh kain kotor? Pembalut wanita yang dipakai langsung dibuang. Nggak bisa didaur ulang. Ada nggak orang daur ulang pembalut wanita? Nggak ada kan? Langsung dipakai, langsung dibuang. Kain kotor.
Masa dengan kain kotor bekas men, Tuhan saya mau masuk surga, ini loh perbuatan baikku, aku puasa, aku tak makan daging, aku berbuat baik, tolong, inilah tiket saya. Bisa nggak? Perbuatan baik manusia seperti apa? Seperti kain pembalut wanita. Mereka mengubah kemuliaan Allah, Roma 1:23. Mereka menghina tubuh mereka. Jadi orang yang menyembah berhala, ini yang terjadi ya. Mereka mengubah kebenaran menjadi dusta, ayat 25. Mereka menyembah ciptaan sebagai Tuhan, Roma 1:25. Kalau kamu lihat ya, patung-patung yang dibuat manusia itu apa? Patung manusia, naga, singa. Betul nggak? Jadi ciptaan itu dibuat jadi Allah. Allah itu roh. Kalau kita bikin patung, ini kan patung kan? Terbuat dari emas, harganya mahal. Tapi dia kecil, dia hanya ada di sini. Dia pun mati, dia tidak punya kehidupan. Kalau dia ada kepala rambutnya nggak bisa tumbuh sendiri kan? Patung itu mati, tak bisa disembah. Walaupun saya bisa bikin patung sebesar Pontianak, besar nggak patungnya? Tapi kalau kamu lihat dari bintang nggak nampak dia, kecil sekali. Allah itu tidak terbatas. Tidak bisa dibuat jadi patung, apalagi disembah. Itulah bodohnya manusia. Kemudian mereka menyembah ciptaan sebagai pencipta. Yang boleh disembah adalah pencipta. Kemudian 11, mereka melayani makhluk bukan Tuhan. 12, mereka tunduk kepada hawa nafsu yang hina, ayat 26. Ayat 26 juga. Nah, ini akibat menyembah berhala itu apa? Apa akibatnya? Kenapa sekarang banyak LGBT? Karena menyembah berhala. Karena apa? Menyembah berhala. Bukan menyembah Yesus. Tuhan kutuk mereka menjadi LGBT. Apa LGBT? Kalian tahu singkatannya? Wanita menjadi lesbian, pria menjadi sodomi atau homo, ayat 27. Mereka menolak tentang ini, pengetahuan tentang Allah. Mereka menolak ini. Mereka tidak tahu tentang Allah yang memperkenalkan diri. Ingat baik-baik ya, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup dan yang benar. Kalau orang itu masih hidup, saya tidak kenal dia. Oke, coba kamu sebelah ini, maju. Saya belum kenal kamu. Sini, maju ke depan. Ya. Silakan. Saya tidak kenal dia, belum pernah jumpa. Karena dia hidup kan? Hidup nggak dia? Dia hidup atau mati? Hidup ya. Karena dia hidup, saya bisa tanya dia. Siapa namamu? Nama saya Lubis. Lubis ya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Patria 2. Patria 2. Sekolah di mana? SMK Pancabakti. SMK Pancabakti. Berarti kawannya. Bukan ya? Oke, silakan duduk. Dia hidup. Saya bisa tanya dia. Nah, kamu kenal saya nggak? Belum. Sekarang tanya saya. Sini. Kan nggak tanya ya? Kalau kamu nggak tanya, kamu nggak kenal saya. Coba tanya. Terserah mau tanya apa. Nama Bapak siapa? Nama saya Peter. Bukan Lubis ya, bukan Peter Lubis. Saya tidak punya marga Lubis. Silakan. Apalagi tanya. Umurnya berapa? Umur saya sudah 1963, sekarang tahun 2025, umur saya sudah berapa? 62. Dulu sekolahnya di mana? Pas SMA. Oke. SMA saya di Probolinggo, Jawa Timur. Asal lahirnya di mana? Lahir saya di Nangapino, Melawi. Ya, cuma itu aja. Terima kasih. Nah, sudah tahu ya nama saya siapa ya? Ingat ya, karena Allah itu hidup. Ya, Allah kita apa? Hidup. Dia bisa berbicara dan memperkenalkan dirinya di firman Tuhan. Tetapi orang-orang di bumi ini nggak mau tahu tentang firman Tuhan. Akhirnya mereka dikutuk, jadi apa? Ini dosanya apa?
LGBT. 16, mereka menjadi terkutuk dalam pikiran mereka. 17, mereka benar-benar menyimpang secara seksual. 1 ayat 28 Roma. 18, mereka penuh dengan kejahatan. Tadi ya rincian dosa masih ingat ya? Picacu, Zumbujira, Jalinari, Husombal. 19, mereka membenci penghakiman yang akan datang. Kenapa orang berbuat dosa nggak mau diketahui dosanya? Kenapa? Karena mereka tidak mau dihukum. Koruptor kan begitu kan? Dia mau korupsi tapi nggak mau ditangkap polisi. Semua orang mau korupsi, yang korupsi tapi tidak mau ditangkap polisi. 20, mereka senang kalau lihat orang lain berbuat dosa. Inilah orang berdosa. Orang kalau berdosa, dia tidak ingin orang lain itu tidak berdosa. Di Tiongkok ada satu pemimpin yang sangat jahat. Namanya Cao Cao. Namanya apa? Kalau kamu mau belajar sejarah, di sejarah Tiongkok ada sejarah terkenal tentang negara Samkok. 3 negara. Cao Cao ini adalah pemimpin yang jahat dan pemimpin yang licik. Dan pemimpin yang sangat pandai. Pada satu hari, dia main-main dengan temannya karena dia melihat rumahnya itu kosong dan pagarnya tinggi, dan di rumah itu ada pohon pir. Pohon apa? Pir. Dan apa yang terjadi? Cao Cao bilang, saya jadi pemimpin, saya akan naik panjat tembok dan saya akan petik pir. Kalian nyusul. Kalian apa? Nyusul. Apa yang terjadi? Jadi waktu dia panjat, karena musim hujan, licin, dia jatuh ke bawah. Dia jatuh bukan ke tanah, jatuhnya kemana? Karena pada zaman dulu Tiongkok itu ada lobang ataupun galian, di dalamnya ditaruh kencing, ditaruh kotoran manusia untuk pupuk. Dia jatuh ke situ. Harusnya kalau jatuh ke situ orang normal pasti bilang, jatuh bau. Dia tidak, karena dia licik. Dia langsung kaget. Dia bilang apa? Kawan-kawan, cepat-cepat datang, cepat-cepat turun. Di sini sudah banyak buah. Aku lagi makan buah. Licik gak dia? Temannya satu persatu turun. Teman yang turun pertama, begitu jatuh, kena tai, dia mau teriak. Mulutnya ditutup Cao Cao. Gak boleh teriak. Teriaknya apa? Ayo cepat, banyak buah, nggak usah naik. Di bawah sini banyak buah. Satu persatu temannya semua jatuh ke situ. Itulah setan. Ngerti? Setan tuh nggak mau kamu apa? Masuk surga. Dia ingin kamu kemana? Semuanya ke neraka kalau tidak ada buku ini. Paham ya? Ini paling penting. Buku paling penting di dunia namanya Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena dia memperkenalkan diri. Kalau tidak ada ini, kita nggak tahu siapa Tuhan. Selanjutnya, hampir selesai. Ya, kutipan dari kitab ini ya. Theology for Every Christian. Saya sudah kirim WA-nya. Nanti ya grup WA ini kalau terbentuk lagi kalian kirim ulang ya. Buku ini sudah ada. Itu bahasa Indonesianya, cuplikannya sudah di tangan kalian. Kita lihat. Yang pertama apa? Kalau kita belum bertobat, total depravity, kita akan ditinggalkan sendirian. Kemudian kita disebut manusia alamiah atau manusia fana. Manusia yang pasti satu hari mati. Kenapa disebut manusia alamiah? Yang satu hari nanti pasti apa? Mati. Pasti apa? Mati. Nah, yang ketiga, manusia yang sudah berdosa, yang ditentukan menuju kebinasaan kekal. Itu kutipan dari ini ya, yang diktat yang sudah kalian terima ya. Cuma saya buat menjadi satu list saja. 4, jika Roh Kudus tidak menginsafkan dia atas dosanya, dia tidak akan pernah sadar akan kondisi ketersesatannya. Jadi begini ya, manusia itu sesat, dia nggak tahu dia sesat. Contohnya Adam, waktu dia berdosa, Tuhan mencari Adam, Adam bersembunyi karena takut dan malu. Dan apa kata-kata Tuhan kepada Adam? Mari kita buka Kejadian 3. Tuhan tidak langsung mengadili Adam, tapi Tuhan berkata apa kepada Adam? Tolong kasih tahu saya dalam Kejadian pasal 3. Apa kata-kata pertama yang Tuhan ucapkan waktu dia memanggil Adam? Silakan.
Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, apa kata-kata Tuhan? Di manakah engkau? Apa maksudnya di manakah engkau? Artinya Adam dia tidak tahu posisinya di mana karena dia sudah sesat. Contohnya begini, kamu lagi tidur ya, di kamar tidur. Tiba-tiba kamu diculik, kamu nggak tahu diculik, kemudian kamu dipindahkan ke Jakarta di satu tempat. Begitu kamu bangun, ini di mana ya? Kamarnya asing, tempatnya asing. Kamu nggak tahu kamu berada di mana. Paham? Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia tidak tahu bagaimana kembali ke surga. Kalau tidak Tuhan yang mengirim Yesus yang membawa dia kembali. Jadi disebut apa? Sesat apa? Siapa yang sering sesat? Anak kecil. Anak apa? Nah, anak saya di sini di belakang ada yang bernama Elnatan. Sekarang dia sudah kelas 2 SMA. Dia pernah umurnya waktu Ezra lahir. Jadi dia 2 tahun. Karena dia anak yang aktif, dia di Jakarta di Mangga 2 Mall yang sangat ramai. Apa yang terjadi? Dia menjelajah. Tapi saya bersyukur karena ada kakak sepupunya yang bernama Grace, umurnya 7 tahun, terus ikut dengan Elnatan. Kemanapun Elnatan pergi, dia terus ikut. Semua keluarga itu sudah bingung 2 jam mencari Elnatan dan Grace. Hilang di Mall Mangga 2. Akhirnya yang berhasil menghubungi satpam, mereka berdua sudah di mall sebelah. Umur berapa? Bisa pergi nggak? Bisa balik nggak? Nggak bisa. Jadi siapa yang harus cari? Siapa? Orang tua. Jadi kita bersyukur ya, Grace itu terus ikut dia. Ya, Grace itu umurnya padahal baru 7 tahun loh. Terus tidak meninggalkan Elnatan. Terus kemana Elnatan jalan dia ikut. Ya, hingga Grace itu ditanya, kamu di mana? Terus dia kasih tahu satpam. Oh, saya itu ikut ini. Ya, satpamnya tahu. Jadi waktu ya istri saya dan adik-adiknya mencari, nah satpamnya bisa kasih tahu karena ada informasi dari Grace. Kalau Elnatan bisa nggak 2 tahun? Bisa ngomong nggak dia? Hah? Kita manusia seperti itu. Kalau Tuhan tidak cari kamu, bisa nggak balik surga? Dengan agama kita bikin sendiri. Saya bikin agama bisa loh. Saya bikin agama Peter Yoksan. Caranya gampang. Mau masuk surga, uang jajan kamu tiap minggu store saya 10%. Mau? Mudah-mudahan masuk surga. Mau? Ikut agamanya siapa? Peter Lubis ya. Agamanya apa? Setor uang jajan kepada saya berapa persen? 10% tiap minggu. Jaminannya apa? Mudah-mudahan masuk surga. Kan agama kan begitu. Mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan diterima kan? Mau ikut agama saya? Siapa yang mau? Dapat banyak duit dong saya. Ya kan? Itu bohong apa? Saya manusia tidak bisa ke surga dan tidak bisa bawa orang ke surga. Siapa yang bisa? Nanti kita lihat ya. Manusia memang secara total sudah rusak oleh dosanya sehingga ia tidak mampu memilih Allah. Manusia pasti makhluk yang egois dan sombong dan terus-menerus tidak taat kepada Allah. Dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mentaati 10 hukum. Sebagai faktanya, ia melanggar semua perintah Allah setiap hari. Makanya Tuhan Yesus diutus kepada kita untuk menjalankan hukum. Ya, Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dengan kematiannya loh. Sebelum dia mati, seluruh hukum Taurat Tuhan Yesus taati. Mewakili kita. Sebagai bukti dia tidak berdosa. Kemudian, kutipan dari Sistematika Theologia, untuk setiap orang Kristen, kita ditinggalkan sendiri, kita menjadi manusia fana, kita ditentukan binasa, ini sudah kita lihat sebelumnya, ya. Menuju binasa kekal. Jika bukan Roh Kudus yang menginsafkan kita, maka kita tetap berdosa. Dia akan selalu tidak sadar akan kondisi ketersesatannya dan tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk hal-hal dari Allah. Nah, ini juga kutipan yang terakhir, jika bukan karena Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita tidak bisa
percaya Yesus. Yang bersangkutan tidak akan pernah datang untuk percaya kepada Kristus kalau bukan karena Tuhan Yesus. Seperti ayat yang dicantumkan dalam Roma 9:16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu bukan dia yang telah berkehendak, bukan dia yang telah mengejar, tetapi Allah lah yang menunjukkan rahmat. Nah, selanjutnya, seorang berdosa diselamatkan oleh anugerah Allah dan dia sama sekali tidak berjasa terhadap keselamatannya. Ini semua secara murni adalah belas kasihan Allah sehingga seorang berdosa diselamatkan. Ini ayat penting ya. Efesus 2 ayat 8-9. Kita baca sama-sama. Karena oleh kasih karunia kamu semua diselamatkan melalui iman, dan itu bukan oleh dirimu sendiri, itu adalah hadiah dari Allah, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan ada seorang pun yang berbangga. Terakhir, ini harus kamu hafal ya, Lukas 19 ayat 10. Mari kita hafalkan. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang atau sesat. Ingat ya, anak umur 2 tahun kalau sesat, dia tidak bisa pulang sendiri. Harus dicari oleh orang tuanya. Kita sesat, siapa yang bisa membawa kita pulang? Tuhan Yesus. Kita manusia tidak bisa membawa diri sendiri pulang ke surga. Jadi demikianlah kita belajar selama 1 jam ya tentang doktrin total depravitas. Apa itu total depravitas? Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Kita dilahirkan dengan dosa keturunan. Kalau tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa diselamatkan. Kita baca terakhir kali dan kita akan tutup pelajaran pertama ini. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih karena kami diberi kesempatan yang baik sehingga pada hari ini kami dapat belajar firman-Mu dalam pelajaran yang pertama. Kami berdoa, kami mohon agar kem remaja pemuda dapat Engkau pakai sehingga kami sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang baik dan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua peserta. Kami juga berdoa untuk panitia, kiranya Engkau menolong kami untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita kembalikan ke pengabar Injil Rudi. Terima kasih.